Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Omnibus Law merupakan istilah yang diberikan terhadap suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik guna mengamandemen, memangkas, serta mencabut undang-undang yang lain. Singkatnya yakni Undang-Undang Sapu Jagat. Menarik bukan? Masyarakat Indonesia detik ini juga masih terbilang kaget atau syok dengan disahkannya Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang biasa disebut masyarakat sebagai RUU Cilaka. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai dan petir yang menyambar. Tiba-tiba saja di keheningan malam, pemerintah dengan tergesa-gesa mengetok palu, membangunkan segala elemen bangsa dengan disahkannya sebuah RUU yang bahkan mereka sendiri pun tak tahu draft resminya yang mana. Di tengah-tengah masa sulit akibat pandemi, peran pemerintah sebagai pemimpin negara bukan lagi tentang kesejahteraan rakyatnya, melainkan hanya kepentingan pribadi dan kelompok semata. Alih-alih menangani COVID-19 yang semakin tak karuan, pemerintah justru seolah ingin membunuh rakyatnya dengan tekanan tiada henti berkedok investasi. Satu kata sederhana yang cukup untuk menimbulkan tanda tanya besar di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Investasi adalah satu kata sederhana yang mampu untuk menciptakan konflik dan kericuhan di berbagai daerah akibat dari aparat yang semena-mena dan provokasi. Satu kata sederhana yang cukup untuk menjelaskan bahwa negara ini adalah barang dagangan murah yang dijajakan di pasaran bukan lagi sebagai bangsa, melainkan ladang bisnis bagi para penguasa. Berbicara mengenai fenomena bahasa hukum dalam UU Cilaka, bahasa hukum sendiri dapat diartikan sebagai bahasa aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta keadilan. Berfungsi untuk mempertahankan kepentingan umum juga kepentingan pribadi dalam masyarakat. Bahasa hukum haruslah tegas dan lugas. Lalu siapakah yang berhak untuk menciptakan bahasa hukum tersebut? Tentulah mereka yang memiliki wewenang. Terdapat begitu banyak bahasa hukum yang memiliki maksud tersembunyi dalam RUU ini yang diselipkan di berbagai kalimat-kalimatnya. Seperti contoh yang terdapat pada pasal 79 ayat 1 tertulis, cuti yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang awalnya cuti mingguan beralih menjadi cuti tahunan. Dengan ketentuan, paling sedikit 12 hari cuti setelah pekerja atau buruh tersebut bekerja terus-menerus selama 12 bulan. Jadi, jatah cuti baru akan diberikan ketika pekerja sudah bekerja selama 1 tahun penuh. Yang awalnya paling sedikit 2 hari dalam 1 minggu, kini berubah menjadi hanya 1 kali dalam 1 bulan. Parahnya, 12 hari jatah cuti tersebut sudah termasuk cuti melahirkan, hari raya, dan lain-lain. Ditambah lagi, bahasa hukum dalam pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaannya diserahkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Artinya, pemerintah sama sekali tidak terlibat, sehingga rawan bagi perusahaan untuk semena-mena kepada para pekerjanya. Itu baru contoh satu pasal. Sudah terdengar begitu mengerikan. Belum lagi membahas mengenai poin-poin pesangon, UMR outsourcing, dan lain-lain. Pasal 43 UU Ketenagakerjaan tentang rancangan penggunaan tenaga kerja asing pun dihilangkan, dihapuskan dari RUU Cipta Kerja ini. Berbagai macam reaksi dari masyarakat pun bermunculan. Respon pemerintah hanya satu, tak lain dan tak bukan yaitu hoax. Bertubi-tubi mahasiswa turun ke jalan hanya untuk membela sebuah hoax. Padahal sejatinya apabila memang benar terjadi disinformasi dalam masyarakat, itu adalah akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya. Kawan-kawan mahasiswa, Undang-Undang Cipta Kerja ini hanyalah satu dari sekian banyak yang harusnya kita tentang. Ada RUU KUHP, RUU Haluan Ideologi Pancasila, RUU Pertanahan, dan lain sebagainya. Omnibus Law secara gamblang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Rekor
pelanggaran hak asasi manusia terbesar saat ini dinobatkan kepada pemerintahan Indonesia. Itulah mengapa diperlukannya bahasa hukum yang lugas dan tegas, yang baik dan benar demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Selamat kepada Indonesia. Inilah zaman ketika berbeda pendapat akan disebut hoax, kritik disebut ujaran kebencian, dan demo disebut memberontak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.